Mari kita akan membaca bagian Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 29. Mengingat ayat cukup panjang, maka saya akan membacakan hanya beberapa bagian Alkitab. Mari kita mulai dari ayat pertama. Keluaran pasal 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya keras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Itu tulah belalang. Mari kita lihat bagian yang berikutnya ayat 21. Ini tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya akan memulai dengan satu ayat yang tadi kita baca yang menarik perhatian saya ketika saya mempelajari, mempersiapkan khotbah ini. Keluaran pasal 10 ayat kedua. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwalah akulah Tuhan. Perhatikan, dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku, dan intinya supaya mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, anak cucu kita ini adalah kalimat yang penting di sini. Ya, kita tahu bahwa kitab ini ditulis setelah kejadiannya berlangsung. Jadi ada motif ketika menuliskan ini bukan saja karena sudah dialami oleh Musa secara pribadi, oleh Harun dan oleh orang-orang Israel. Tetapi salah satu ketika dituliskan ini bisa menjadi fondasi. Ini bisa menjadi landasan untuk menceritakan tentang pekerjaan Allah yang luar biasa. Membawa orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan. Jadi kepada anak cucu ini ada di pikiran Musa yang menuliskan saat itu. Dan ini adalah perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, itu sebabnya peristiwa, walaupun nanti kita akan pelajari di tulah yang ke-10, tulah yang terakhir. Tetapi ini adalah bagian dari pengantar begitu ya. Maka Bapak, Ibu, Saudari, itu sebabnya peristiwa ini kemudian diceritakan setiap kali memperingati Paskah. Seorang ayah, ini adalah kebiasaannya, tradisinya, ya. Bahkan bagi ayah kalau tidak ada halangan, mesti dia yang melakukan hal ini. Maka waktu malam Paskah, ayah akan mengumpulkan seluruh keluarganya dan kemudian salah satu anaknya akan bertanya, kenapa kita merayakan Paskah? Dan si ayah akan menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan
istilah menjelaskan itu adalah Haggadah. Dan kemudian karena tradisi terus berlangsung, maka penjelasan ini diformulasi, dijadikan baku, dan itu disebut sebagai kitab Haggadah. Bapak Ibu Saudari, di awal ini saya ingin mengatakan satu hal yang penting buat kita. Keluarga, khususnya anak-anak, Tuhan percayakan kepada kita. Dalam bagian ini kita melihat tradisi yang sangat baik, yang sangat luar biasa, bagaimana ayah, bagaimana orang tua didorong untuk menceritakan kepada anak, nanti kepada cucu bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan itu yang coba dijelaskan di sepanjang kitab Keluaran ini melalui Tuhan membebaskan bangsa Israel. Kita sekarang orang Kristen belajar bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari kita melihat sekarang tulah yang ke-8, belalang. Kita perhatikan dalam bacaan tadi ya, bahwa untuk pertama kalinya pegawai-pegawai istana ini bereaksi. Sebelum-sebelumnya Firaun yang bereaksi, Firaun yang bernegosiasi dengan Musa, Firaun yang meminta Musa untuk berdoa, minta tulah dihentikan kepada Musa. Di bagian ini pertama kalinya muncul pegawai istana ngomong sama Firaun, ya, supaya Tuanku bebaskanlah orang Israel. Sudah cukup mungkin penderitaanku. Kalimat-kalimat semacam itu muncul. Dan Alkitab mencatat kalimat yang sebetulnya cukup keras ya kepada Firaun. Mereka ngomong kepada Firaun, belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang menjadi pegawai istana Firaun ini sudah ngerti ujungnya bahwa mereka pasti binasa. Itu sebabnya mereka tidak tahan untuk mengatakan, Firaun, belum insafkah engkau? Mesir pasti binasa. Jadi ini catatan yang unik ya. Kemudian yang kedua, diperlihatkan di dalam teks kita bahwa belalang itu menghabiskan seluruh tanaman hijau di Mesir. Semua. Dulu waktu hujan es masih ada sisa atau tumbuh lagi. Dan saat itu disebutkan digambarkan rusak total. Beberapa waktu sebelum ini kita mendengar bahwa makin lama tingkatan tulahnya makin besar. Dan di momen ini salah satu menjadi puncaknya karena makin bagian akhir itu adalah seluruh yang hijau. Rusak. Kita bisa bayangkan Mesir itu Bapak Ibu Saudari. Saya pernah ke sana ya dalam rangka tour begitu ya, Holy Land. Disebutkan dan digambarkan Mesir itu hanya 4% yang bisa ditinggali dari seluruh wilayah Mesir. Ya, karena di sekitar Sungai Nil. Dan kemudian ketika kami di Kairo ya, itu disebutkan oleh tour guide-nya bahwa kami ini di sini hujan cuma ngalamin 10 hari dalam setahun. Waktu itu di Jakarta masih suka banjir-banjir. Mereka juga dengar para tour guide itu. Itu banjir di Jakarta kirim aja ke kami. Kami ini cuma 10 hari di dalam setahun hujannya. Jadi mereka sangat membutuhkan air, mereka sangat bergantung kepada air, dan mereka sangat ingin tetap hijau. Dan saat itu semua hijau habis. Dan ini berarti bahaya kelaparan. Ini berarti bahaya perekonomian akan rusak, porak-poranda dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu bagian yang memuncak. Dan kemudian kita membaca, ya kalau kita baca bagian yang berikutnya, Firaun ini bernegosiasi. Oke deh kalau itu pergi dah begitu ya. Tetapi hanya pria dewasa saja. Jangan bawa anak-anak, jangan bawa yang lain. Hanya pria dewasa saja. Itu negosiasinya. Tetapi tentu saja Musa mengatakan tidak. Kami semua mesti pergi. Dan ketika tulah itu diturunkan, kita memperhatikan ada satu yang unik. Untuk kedua kalinya Firaun berkata-kata dari mulutnya sendiri. Mengaku aku berdosa kepada Tuhan. Kepada Yahweh. Dan di sini bahkan lebih kuat lagi. Dia mengatakan kepada Musa, ampunilah dosaku. Dia meminta pengampunan dosa, ya, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi pada kamu juga, begitu ya, kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini juga sebetulnya bagian dari memuncak. Tulahnya memuncak, respon dari Firaunnya juga memuncak.
Makin lama makin ngerti, makin lama makin lihat kuasa Tuhan, makin lama makin mengalami kekuatan Tuhan dari hukuman-hukuman melalui tulahnya. Itu sebabnya di titik ini dia mengatakan, ampuni aku Tuhan. Dia sudah mulai melihat bahwa Tuhan Allah bangsa Israel adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan dia, Firaun ini, berdosa kepadanya. Dan dia mengatakan supaya Musa berdoa kepada Tuhan, supaya tulah belalang itu diselesaikan, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Tetapi perhatikan, ini pengulangan yang terjadi. Setelah tulah belalang itu hilang, disebutkan Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Nanti kita akan pelajari ya, sekali lagi ya, untuk mengulang dan meneguhkan ya, menyimpulkan apa sih yang terjadi, Tuhan mengeraskan atau hati Firaun keras dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat tulah yang 9, gelap gulita. Perhatikan tadi waktu saya membaca juga ya, peralihan dari tulah ke-8 ke tulah 9 tidak ada babi bu, langsung Tuhan mengatakan nanti akan terjadi gelap gulita. Tidak ada peringatan kepada Firaun, tidak ada segala sesuatu ya, tetapi langsung dinyatakan bahwa akan terjadi gelap gulita. Demikian juga nanti waktu kematian anak-anak sulung. Tidak ada cerita memperingatkan lagi, tetapi langsung Tuhan memberikan tulahnya. Bapak Ibu Saudari, kekerasan hati Firaun ini dan Tuhan kemudian mengeraskan hatinya mengakibatkan Tuhan sudah tidak lagi, ya dalam teks kita ini, tidak lagi ngingatin, udah langsung saja hukum, langsung saja hukum. Nah, gelap gulita ini terjadi selama 3 hari. Ya, 3 hari, perhatikan intensitasnya. Penulis Kitab Kejadian itu sepertinya sengaja memperlihatkan betapa ini adalah satu yang intens, yang luar biasa. Kejadiannya memang 3 hari, tetapi satu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Mesir. Pertama, diperlihatkan bahwa sehingga orang dapat meraba gelap itu. Gelap itu kan kita sadari tidak bisa diraba. Tetapi intensitasnya demikian kuat sehingga digambarkan dalam bahasa itu bahkan sepertinya kita bisa memegang kegelapan itu. Ya, ini adalah gaya bahasa. Yang kedua, disebutkan bahwa di dalam teks bahasa Indonesia itu gelap gulita. Tetapi pengertian bahasa aslinya itu adalah the darkest of darkness. Gelap yang paling gelap. Gelap gulita yang paling gelap gulita. Jadi ini ingin memperlihatkan ini sesuatu yang intens sebetulnya, kegelapan ini. Ingat prinsipnya bahwa tulah itu makin lama makin intens, makin lama makin kuat, makin lama makin membuat sesuatu yang luar biasa bagi Mesir. Dan yang ketiga, bahkan digambarkan tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ya, saking gelap gulitanya, tidak ada. Dan ini selama 3 hari. Tetapi di bagian ini ditegaskan bahwa di Israel, tempat tinggal orang Israel yaitu Goshen, tidak mengalami kegelapan ini. Nah, ini secara teknikalnya, secara alamiahnya kita tidak bisa jelaskan tentu ya. Tetapi Alkitab mengatakan semua wilayah Mesir gelap, tetapi hanya di Goshen terang. Kalau saya waktu mempelajari dan memikirkan hal ini, pikiran saya adalah satu. Mungkin ini adalah salah satu ingin menggambarkan bagaimana Allah orang Mesir yang paling tinggi yaitu adalah Ra, dewa matahari, dewa terang, saat ini ditundukkan dengan kegelapan selama 3 hari. Dan kemudian diperlihatkan di tanah Goshen, tanah bangsa Israel itu, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap memberikan sinarnya. Berarti mestinya orang Mesir saat itu, mestinya Firaun saat itu bisa menyimpulkan ini memang sudah tidak bisa disangkal. Allah orang Israel, Yahweh itu adalah lebih daripada Allah orang Mesir. Allah Yahweh itu Allah orang Mesir. Kita lihat dia bisa membuat di Goshen tetap terang. Sedangkan kita semua demikian gelap gulita. Tetapi kita perhatikan setelah 3 hari selesai kegelapan, waktu Firaun memanggil Musa, dia bernegosiasi lagi. Ya udahlah, pergilah.
Bolehlah dengan keluargamu, tetapi ternakmu tinggal. Ini mungkin tujuannya untuk supaya jangan merasa rugi ya. Sudah kalah gini tetap masih menahan-nahan supaya tidak ada kerugian yang makin besar. Ternakmu, harta bendamu harus ditinggal. Dia masih nego, ingin menunjukkan aku masih punya kekuatan tertentu untuk menahan kau tidak mengambil semua secara total. Perhatikan, di sini juga Tuhan mengeraskan hati Firaun kembali, tetapi ada satu kalimat yang sudah mengantisipasi bahwa ini adalah masa-masa final. Masa-masa akan selesai, masa-masa akan berakhir. Ya, semua tulah dan segala macam. Firaun sendiri mengatakan tidak mau melihat Musa lagi. Dan kalau melihat Musa lagi, Firaun mengatakan kau akan mati. Dan Firaun juga berkata, jadilah seperti yang kau katakan. Bapak Ibu Saudari, ini adalah tulah yang ke-9 gelap gulita. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan mencoba merangkumkan ke-10 tulah, ya, terutama sebetulnya yang 9 itu. Tetapi menjadi satu bagian karena 10 ya. Coba kita perhatikan di bagian pertama ini bahwa di awal-awal ahli-ahli sihir itu mencoba melakukan dan berhasil, ya. Tetapi lihat di tulah ketiga dicoba tetapi tidak berhasil. Jadi kita melihat bahwa ada upaya melawan dari Firaun dan bangsa Mesir, tetapi akhirnya kita melihat kalah. Di waktu peristiwa hujan es disebutkan tentang ahli sihir. Memang tidak tegas disebutkan bahwa berusaha melakukan, tetapi ada disebutkan. Maka di situ masih ada centang begitu ya. Kemudian diperlihatkan bahwa Firaun berulang-ulang di berbagai kesempatan tulah minta tolong kepada Musa. Udah berhentikan, bernegosiasi dan memohon kepada Musa dan kepada Tuhan. Ya, tetapi sekarang ada 3 bagian tentang mengeraskan hati. Ada di tulah tertentu Firaun digambarkan keras hatinya. Jadi Firaun tidak dia yang beraktif gitu ya, tetapi disebutkan Firaun itu keras hati. Di tulah katak, di tulah lalat, dan tulah sampar. Tetapi ada eksplisit disebutkan bahwa Firaunnya yang mengeraskan hati. Tulah pertama, tulah nyamuk, dan tulah hujan es. Tetapi mulai tulah kelima bara disebutkan bahwa Allah yang mengeraskan hati Firaun. Dari urutan ini sebetulnya yang diperlihatkan bahwa karena Firaun berulang-ulang mengeraskan hati, maka penulis tidak perlu menyebutkan lagi Firaun berkeras hati atau keras hatinya. Bahkan diberikan intensitas. Kalau begitu Tuhan sendirilah yang mengeraskan hati Firaun. Ya. Nah, maka kita lihat perbandingan yang berikut ya tentang peristiwa Mesir itu terjadi dan terdampak tulah, tetapi orang Israel tidak. Di tulah pertama sampai ketiga tidak ada informasi bahwa secara letterlek hurufiah tertulis bahwa bangsa Israel tidak mengalami di Goshen, ya. Tetapi di tulah keempat dan seterusnya itu berulang-ulang di Goshen, bangsa Mesir tidak mengalami. Ada 2 pemahaman atau penafsiran tentang hal ini. Ada penafsiran pertama, sebetulnya dari tulah pertama bangsa Israel tidak mengalami semua tulah. Jadi tulah pertama sampai 10 bangsa Israel dilindungi Tuhan. Secara teologisnya ya kita bisa memahami karena Tuhan mengasihi dan mau menyelamatkan. Jadi bangsa Israel tidak. Tetapi berdasarkan cara menulis atau tekstual kita melihat ada indikasi bahwa minimal 3 pertama tidak disebut-sebut. Ya, bahwa bangsa Israel terbebas dari tulah. Nah, pendekatan kedua mengatakan kemungkinan tulah pertama, kedua, dan ketiga orang Israel mengalami karena tulahnya nggak berat-berat amat lah, mengganggu, annoying saja begitu ya, nggak sampai mati, nggak sampai rusak harta benda yang bagaimana, tetapi mengganggu. Jadi itu juga semacam hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka terlalu lama comfort zone dan tidak memanggil Tuhan. Nah, mana yang tepat? Kalau saya tidak akan memastikan kalau nggak ada data yang pasti sekali begitu ya. Tetapi ujungnya sama. Pendekatan pertama, penafsiran kedua, pada akhirnya mulai dari pertama atau tidak, pada akhirnya Tuhan melindungi orang Israel. Dan ini menjadi pembeda bahwa bangsa Israel lain, dan ini juga mengajarkan dan mengarahkan kalau engkau orang Israel di Mesir sudah 400 tahun, engkau terlalu lama
di sana, engkau terlalu comfort zone di sana, engkau terlalu nyaman di sana, engkau terlalu terbiasa budaya Mesir, engkau terlalu menikmati Mesir. Ini waktunya engkau berbeda, engkau umatku, engkau dipisahkan, engkau harus memisahkan diri dari bangsa Israel. Salah satunya diberikan dengan cara engkau tidak mengalami itulah seperti yang bangsa Mesir alami. Untuk membuat orang Israel mulai memisahkan diri dari bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudari, ada informasi tentang konfrontasi pagi ya. Konfrontasi pagi itu biasanya di Sungai Nil karena rupanya sebagai kepala negara dan kepala religius dia melakukan ritual tertentu, di situ disamperin sama Musa, terjadi konfrontasi, sebagian terjadi di istana dan kemudian ada juga yang menarik, di awal Harun yang angkat tongkat. Tetapi di bagian-bagian terakhir Musa yang mengangkat tongkat. Apa yang bisa kita coba pahami atau tafsirkan berdasarkan data ini, kita tahu bahwa sebetulnya Musa reluctant untuk menerima panggilan ini. Maka diberikan pendamping Harun. Tetapi setelah melewati beberapa waktu, maka kita melihat Musa yang angkat tongkat. Pada akhirnya setelah terus mengalami Tuhan, setelah terus melihat bagaimana Tuhan besar, bagaimana Tuhan menyertai, Musa sudah cukup yakin sehingga dia bisa dipakai Tuhan secara langsung, tidak harus Harun lagi. Di bawah ada informasi yang tadi saya sudah beberapa kali sampaikan, tulah ini makin lama makin berat. Ya, ini terlihat dari cara menuliskannya. Ini juga terlihat dari cara jenis tulahnya dan dampaknya, dan kemudian juga reaksi Firaunnya makin lama makin intens ya. Jadi tulah ini diperlihatkan makin lama makin keras, makin lama makin berat, makin lama makin menghukum. Nah kemudian ada informasi sebetulnya 10 tulah ini terjadi hanya dalam kurun waktu sekitar 8 bulan. Ya ini para ahli lah ya mencoba merekonstruksi dari kejadian dari waktu itu sebetulnya dari mulai Agustus sampai dengan April. Jadi kira-kira cuma 8 bulan. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, selama 8 bulan itu Mesir dihajar terus-menerus berbagai hal yang besar. Ya, nah itu kesimpulan atau data-data yang bisa kita simpulkan dari ke-10 tulah. Nah sekarang 10 tulah sudah kita lihat gambaran umumnya, apa pola-pola dari 9 tulah. Karena sekali lagi 10 tulah itu unik. Yang pertama, kalimat biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Itu berulang-ulang disampaikan. Dari pertemuan pertama Musa menghadap Firaun itu sudah disampaikan. Bahwa Tuhan mengatakan kepadaku bebaskan umatku supaya bisa beribadah. Dan itu diulang berkali-kali. Bisa lihat datanya ya di Alkitab yang saya sudah tuliskan di dalam PowerPoint. Ini adalah berarti tema yang berulang. Tema besar tentang tulah ini. Bahwa kalau Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu semata-mata karena supaya bangsa Israel memberi diri dengan kerelaan hati untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan sebetulnya ini menjadi tema besar bagi bangsa Israel, bagi kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini kalau boleh diberikan satu judul besar, itu adalah dibebaskan untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Itulah Exodus, kitab Keluaran. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudari, kalau kita mau mempelajari pesan-pesan yang diulang terus, pola-pola ini, maka kita harus mengingat waktu ingat tentang tulah, ke-10 tulah ini, Tuhan membebaskan orang Israel untuk beribadah melayaninya. Kita juga sama. Orang Kristen diselamatkan melalui Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dan melayaninya dengan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari, coba perhatikan kalimatnya beribadah dengan seluruh hidup kita. Bukan hanya beribadah waktu ibadah semacam ini. Ritual, ibadah, kebaktian 1 jam, 1,5 jam. Tetapi keseluruhan hidup kita. Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ayat ini juga menegaskan bukan hanya ritual ibadahnya, tetapi seluruh hidupnya. Persembahkan tubuhmu. Bapak Ibu Saudari, waktu kita ingat tulah ini, Allah membebaskan untuk bisa mereka beribadah dan melayani. Kita juga diselamatkan oleh Kristus Yesus supaya kita beribadah dan melayaninya dengan keseluruhan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kalimat yang muncul berulang-ulang adalah bahwa ketahuilah akulah Tuhan. Pertama kali motif ini muncul di dalam 7 ayat 17 dalam konteks 10 tulah, tetapi beberapa ayat lain juga sebelumnya sudah muncul ya, ketika menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi diulang-ulang, ini adalah topik utama atau topik besar di dalam 10 tulah. Nah, perhatikan bahwa kata tahu atau mengenal dalam bahasa aslinya adalah yada. Ya. Dan yada ini sifatnya bukan intelektual. Oh, saya tahu 2 kali 2 adalah 4. Oh, saya tahu bahwa pada umumnya warna dari daun adalah hijau. Nah, itu adalah intelektual, itu kognitif, itu ada di pikiran kita saja. Tetapi yada, pemahaman konsepnya adalah relasional, saling mengenal. Saya mengenal dia, dia mengenal saya. Bapak Ibu Saudari, saya ingin menginformasikan bahwa kata yada ini juga adalah kata yang bisa diterjemahkan untuk hubungan suami istri. Bersetubuh kalau di dalam bahasa Alkitab. Maka Kain bersetubuh, maka Adam bersetubuh gitu ya. Maka Kain bersetubuh. Nah, itu sebetulnya katanya, kata bahasa aslinya adalah yada. Mengenal. Bapak Ibu Saudari, ini konsep penting ya dalam teologi Perjanjian Lama. Yada. Termasuk sampai kepada pemahaman suami istri. Hubungan seksual adalah hubungan yang relasional. Itu adalah puncak hubungan suami istri dalam rangka kenal mengenal secara fisikal. Ya, suatu konsep yang luar biasa. Jadi mengenal Tuhan di sini pemahamannya haruslah relasional. Benar-benar ngalami Tuhan ada, Tuhan beserta, Tuhan berbicara. Kalau kita melalui firman-Nya dan seterusnya, kita bisa berdoa, berkomunikasi dan seterusnya. Inilah yada, mengenal Tuhan. Nah, dengan tulah-tulah ini ya, Tuhan memperlihatkan dia lebih superior. Supaya dikenal sebagai lebih superior daripada Allah orang Mesir. Sudah disebutkan hal ini berulang-ulang. Dan ini ada landasannya. Ya, pasal 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Bahkan kepada Allah orang Mesir. Ya, itu disampaikan. Supaya inilah akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudari, aplikasi buat kita berarti kalau kita mengatakan saya ingin mengenal Tuhan. Kita belajar firman Tuhan secara kognitif, kita dengar khotbah baik-baik dan kita menyerap menangkap, itu baik. Tetapi itu adalah proses intelektual, proses pemahaman. Bagus gak? Bagus. Tetapi kita mesti lebih mendalam, bukan saja kita tahu, tetapi menjadi relasional, menjadi berhubungan, dan ngalamin sendiri. Sama seperti ketika tokoh Ayub begitu ya. Tokoh Ayub itu kemudian di ujungnya ketika Tuhan akhirnya mengarahkan dan menyatakan diri. Dia mengatakan satu kalimat, aku mengangkau dari yang kudengar saja. Baru kali ini aku sadar bahwa aku sedang disapa oleh Tuhan. Kalimatnya semacam itu. Selama ini Ayub akhirnya menyadari. Selama ini rupanya aku ngerti engkau. Aku beriman kepada engkau dari kata orang saja. Dari pemahaman Alkitab saja. Dari yang ku baca saja. Dari yang ku dengar saja. Tetapi baru saat itu Ayub menjadi sadar mestinya engkau mengenal engkau secara pribadi, bukan hanya konseptual. Aku berelasi dengan engkau. Nah, ini pemahaman yang kedua. Tulah ini sebetulnya ingin menyatakan, ini aku, ayo datang kepadaku.
Aku ingin berrelasi dengan engkau. Dan respon kita mestinya mengatakan, ini aku Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku mau berrelasi dengan engkau. Dan karena kita sudah dibebaskan, bahkan aku mengatakan, aku mau melayani dan beribadah kepada engkau. Sekarang kita melihat yang ketiga. Hati yang keras mengeraskan atau dikeraskan. Ya, ini muncul berganti-gantian. Gambaran pertama, Firaun disebutkan hatinya keras. Gambaran kedua, Firaunnya yang secara aktif mengeraskan hati. Gambaran ketiga, Allah yang mengeraskan hati Firaun. Saya cuma ingin mengatakan yang salah bukan Tuhan. Kok Tuhan kayaknya maksa dan mengeras-keraskan hati. Perhatikan dari segi urutan di dalam konteks 10 tulah. Firaunnya dulu yang mengeraskan hati atau keras hati. Baru kemudian di tulah kelima. Tuhan yang mengeraskan hati. Ya, jadi sebetulnya tiap tulah itu adalah Tuhan sebetulnya ingin mengatakan kepada Firaun, Firaun, lembutkan hatimu, taati yang ku mau, bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, bebaskanlah umatku untuk beribadah kepadaku. Tiap kali tulah itu sebetulnya ingin menegur, mengingatkan Firaun, bebaskan, Firaun, bebaskan. Tetapi Firaun terus mengeraskan hati. Sampai penulis Alkitab perlu mengatakan Allah kemudian akhirnya sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Buat kita apa pelajarannya? Mari kita taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita terus menahan-nahan, Tuhan saya masih ingin jaga ini, saya ingin menikmati ini, begitu ya. Saya masih mempunyai kekuatan, saya tidak butuh engkau. Terus seperti Firaun ini ya, dia masih bangga, aku mungkin masih punya sesuatu yang engkau tidak bisa sentuh, yang engkau tidak bisa kalahkan. Masih terus jaga semacam itu, begitu ya. Maka kita mungkin sama seperti Firaun. Itu sebabnya kita perlu ketika Tuhan yang relasional itu menyampaikan firman-Nya kepada kita, berbicara kepada kita. Yang kita perlu lakukan adalah taat. Yang keempat, yang terakhir. Mujizat dan tanda melalui 10 tulah. Ini adalah konsep mujizat dan tanda. Ya, mujizat dan tanda, dua kata ini dalam penjelasan di K2 saya sudah menyebutkan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini jadinya unik merujuk kepada 10 tulah. Ya, nah itu sebabnya ini menjadi salah satu konsep yang menjadi pola dan penting. Pertama, semua tulah ini memperlihatkan Tuhan berdaulat dan Tuhan Maha Kuasa. Pertama-tama buat bangsa Mesir dan Firaun, tetapi juga sekaligus buat bangsa Israel. Ya supaya bangsa makin melihat, oh Tuhan Maha Kuasa, oh Tuhan yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang luar biasa. Lebih daripada Mesir, dalam rangka membawa Mesir keluar, membawa Israel keluar dari kebiasaannya, keluar dari pengaruh Mesir. Allah menyatakan dirinya juga kepada bangsa Israel supaya dikenal. Ya. Nah kemudian tadi saya sudah sebutkan ini berarti memisahkan orang Israel dari orang Mesir. Dan ada satu data yang menarik ya dari salah satu buku tafsiran. Coba perhatikan ini 10 tulah. Di kitab Yohanes, Injil Yohanes itu ada 10 mujizat. Hanya 10 di kitab Injil Yohanes. Perhatikan yang pertama itu ada indikasi kemiripan atau paralelitas ya, kesejajaran. Di tulah pertama air menjadi darah. Waktu Tuhan Yesus di kitab Injil Yohanes diperlihatkan air menjadi anggur. Kalau tulah ini berarti sebetulnya adalah kuasa Tuhan yang bersifat negatif menghukum, tetapi di dalam mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Kristus, karena dia adalah Musa yang kedua, Musa yang berikutnya, Musa yang memperbaharui seluruh perjanjian dan seterusnya, maka air menjadi anggur itu adalah mujizat dan tanda yang positif. Perhatikan di tulah yang ke-10, ini cuma supaya singkat aja ya, di awal dan di akhir yang saya jelaskan saat ini. Tulah ke-10, semua orang anak sulung mati, tetapi mujizat yang terakhir dari kitab Injil Yohanes adalah Lazarus dibangkitkan. Ada paralelitas dari segi urutan,
Dan yang kedua adalah yang satu bersifat menghukum atau negatif, yang satu bersifat positif dan itu mendukung umatnya. Bapak Ibu Saudari, inilah 10 tulah. Dan kalau kita paralelkan dengan Kristus, Tuhan kita luar biasa. Saya cuma bisa memikirkan ketika menyiapkan hal ini, apa yang saya bisa aplikasikan. Yang saya bisa aplikasikan adalah ketika tiap kali baca firman Tuhan, tiap kali dengar firman Tuhan, tiap kali dengar kesaksian bagaimana orang mengenal Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Hati saya makin takjub. Puji Tuhan, aku menyembah Allah yang demikian agung, Allah yang luar biasa, Allah yang membuatku terpesona. Tiada Allah seperti Engkau. Bapak Ibu Saudari, saya akan menutup dengan satu konsep ini, begitu ya. Ini ada talk the talk, yang kedua walk the talk, yang ketiga walk the walk, yang terakhir talk the walk. Apa ini maksud semuanya? Yang pertama, di lingkungan kita orang Kristen dan juga orang pada umumnya, kita senang ngomong begitu ya. Beginilah, begitulah, menceritakan beginilah, begitulah. Tetapi jangan-jangan waktu kita ngomong semacam itu, kita sebetulnya seperti Ayub. Dari orang saja aku dengar tentang engkau. Belum ngalami secara personal. Jadi bisa ngomong, bahkan bisa ngajar. Bahkan mungkin seperti saya bisa berkhotbah. Tetapi cuman omongan. Bapak Ibu Saudari, kekristenan tidak mengajarkan supaya kita bertumbuh dan mature dan dewasa itu kita bisa ngomong dan mengajar, bukan itu. Itu sebabnya kalau kita menyadari hal ini berarti kita sadar ya bahwa sebetulnya kita harusnya walk the talk. Oke, kita terbiasa ngomong. Oke, kita biasa pengen sharing, kita pengen cerita ini tuh boleh. Tetapi kita mesti menyadari sebelum kita ngomong, apakah kita sudah melakukan, apakah kita sudah menjalani, apakah kita sudah mengalami sehingga kita punya otoritas, kita punya passion untuk bisa mengatakan yang sebenarnya itu sudah saya alami. Maka dengan kesadaran ini, mau tidak mau kita mesti beralih daripada kita berdiskusi firman Tuhan, apakah saya menjalani firman yang saya baca dan saya pelajari. Walk the talk. Ya, kesadaran itu membuat saya bergeser daripada mendiskusikan firman Tuhan, daripada ngomong begitu ya, saya ngerti ini, saya ngerti itu, saya baca ini, saya baca itu, dan seterusnya. Apakah saya walk the walk? Apakah saya berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah ini adalah perjalanan hidup rohani, bukan perjalanan percakapan saya mempercakapkan saja, tapi saya menjalaninya, saya mengalaminya, saya bersama dengan Tuhan. Itu lebih penting dalam konteks ini daripada saya ngomong terus. Bapak Ibu Saudari, waktu saya sampai walk the walk, saya benar ngalami Tuhan, saya benar dijamah Tuhan, saya benar-benar ngerti Tuhan itu siapa. Waktu saya mengalami perjalanan itu, barulah kita punya otoritas dan berhak talk the walk. Bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk nyombong-nyombongin diri, tetapi ingin mengatakan, hai aku sudah menjalani hal ini. Lihatlah kepada Tuhan. Dia yang perlu engkau ikuti, pandanglah Kristus, dia yang mesti engkau tuju. Teladanilah Kristus, aku cuma mencontohkan ini perjalananku mengikuti Kristus. Ini perjalananku supaya aku serupa dengan Kristus. Ini, ayo coba sendiri. Ayo coba lakukan berjalan bersama dengan Kristus. Ayo menuju Kristus. Itu talk the walk. Bukan dalam rangka saya hebat, saya rohani, saya pengetahuannya dalam, dan seterusnya. Tetapi ingin mengatakan saya sudah melewati semua ini, ayo ikut Tuhan. Saya ngalami semua ini, Tuhan begitu besar, alami itu sendiri olehmu. Bapak Ibu Saudari, itulah talk the walk. Berangkat dari talk the talk, ini kebiasaan gereja-gereja yang latar belakang Presbyterian, begitu ya, latar belakang Protestan, latar belakang gereja Calvinis. Pikiran penting, betul, setuju. Kebenaran tuh mesti diformulasi, kebenaran tuh mesti kognitif, bisa dijelaskan, betul.
Tetapi pertanyaan terpenting dari semua konsep ini, apakah saya tahu kebenaran tetapi saya menjalani kebenaran itu sehingga pada akhirnya saya bisa menunjuk kepada orang lain. Inilah kebenaran yang aku tahu tetapi sekaligus aku alami. Karena ini adalah yada yang relasional dengan Tuhan. Ayo engkau ketahuilah tetapi bersifat relasional. Ini Tuhan, ini Kristus. Bapak Ibu Saudari, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat yang keempat. Ini adalah ayat yang menjadi sangat menguatkan. Bapak Ibu Saudari, Gereja Presbyterian Bukit Batok sedang mengembangkan komunitas pembinaan melalui pendekatan pemuridan K2M begitu ya. Waktu kami mempersiapkan begitu ya, dari demikian banyak konsep pemuridan, dari sekian banyak orang yang kami dengar penjelasannya, dari sekian banyak buku, dari kami sendiri ya tim pembinaan GPB waktu itu berangkat dari latar belakang masing-masing. Saya sebagai rohaniawan baru, saya tuh mengalami kesulitan. Bagaimana merangkumkan, bagaimana memunculkan titik temu. Dan pertanyaan pasti saya meragukan Tuhan, berat sekali ini pelayanan ini. Tidak mudah buat saya dan tidak pernah mengalami. Tetapi di satu retret seharian, Day with Jesus, ketika saya mengikuti IDMC program ya, 1 bulan di Covenant Church itu begitu ya. Disediakan 1 hari bersama dengan Yesus. Ada bahan-bahannya. Salah satu bahannya dalam seluruh Mazmur 145. Saya terus terngiang-ngiang ayat ini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saat itu belum terlalu jelas bagaimana begitu ya pelaksanaan seterusnya, masih terus digodok begitu ya. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada saya, apa yang saya lakukan bersama dengan teman-teman itu sebetulnya ingin membuat angkatan demi angkatan nanti akan memegahkan pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Bukan sekedar dari kata-kata saja, tetapi karena sudah mengalami secara personal. Itu sebabnya di ayat pertama tadi saya ketika membaca angkatan demi angkatan di bagian pasal 10 ayat kedua, itu langsung menarik. Karena mengingatkan saya juga secara pribadi. Tuhan pernah pakai ayat ini untuk menguatkan saya. Itu sebabnya saya juga ingin menguatkan Bapak Ibu Saudari. Apa yang kita kerjakan, waktu kita mengalami Tuhan secara personal, dan itu dilihat orang-orang, apalagi terutama anak-anak kita sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita, di situ kita bisa punya kesempatan talk the walk. Ini yang aku alami bersama dengan Tuhan. Dan kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan dan kita bagikan itu akan menolong angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaan Tuhan dan memberitakan keperkasaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga ini, kami sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Sudah mendengar firman Tuhan. Sebagian besar sudah pernah kami dengar konsepnya, datanya, pernyataannya. Tetapi hari ini, saat ini yang terpenting, Tuhan data, informasi, pengetahuan itu apakah saya sudah alami? Apakah kami sudah mengalaminya? Apakah kami ditegur oleh firman Tuhan? Apakah kami diubahkan oleh firman Tuhan? Apakah kami dikuatkan oleh firman Tuhan? Itu yang kami rindukan terjadi saat ini Tuhan. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, kami disapa secara personal. Dan hubungan kami dengan Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kami secara pribadi disapa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan supaya firman Tuhan ini menjadi satu yang relasional buat setiap diri kami yang mendengar. Dan bahkan secara personal, secara unik kepada setiap diri kami. Terima kasih, kami berdoa, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.